Mulai berapa lamanya? Sampai dengan 10 menit, 7 sampai 10 menit. Maksimal 15 menit. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan dulu suratul Fatihah satu kali untuk melembutkan hati kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat dunia dan akhirat, dan keluarga kita almarhum almarhumah Allah berikan ridhonya, Allah tempatkan mereka di raudhah min riyadil jannah. Terutama orang tua kita, suami kita, anak istri kita, dan keluarga kita lainnya. Wa usulihim wa furu'ihim ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Segala niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah Lenteng Agung Jakarta Selatan, sahabat keluarga di Sontang, Pasaman, dimanapun berada, dan hari ini kita menyapanya dengan pemirsa karena YouTube-nya itu sudah berubah menjadi dari UKS Channel menjadi UKS TV. Jadi kita udah punya TV sendiri ini, UKS TV Khairul Saleh Siregar. Insya Allah lebih bermanfaat. Pemirsa dimanapun berada, insya Allah 7-15 menit ini paling lambat kita akan buatkan siaran langsungnya di Facebook, dan nanti rekamannya kita bisa lihat di YouTube dengan channel itu. Insya Allah dengan subscribe, dengan like dan share, kita bagikan ke keluarga, mendapat manfaat, berkah bermanfaat dari ngajinya kita di sini. Nah, tema kita hari ini adalah singkat saja, yaitu ada cinta dalam gerakan sholat. Terapi gerakan sholat membawa sehat. Nah, saya ulangi. Ada cinta dalam gerakan sholat, terapi gerakan sholat membawa sehat. Insya Allah tema ini akan bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian ini juga menjadi penambah ilmu, penambah iman, penambah kualitas ibadah bagi kita. Kenapa kita selalu membawa ada cinta, tema cinta atau mahabbah? Karena inilah yang paling cepat nyambung kepada Allah. Dan cinta itu selalu letaknya di hati, di pikiran, di sanubari manusia. Cinta kita kepada anak, istri, kepada harta, pekerjaan, dan selainnya itu kita gantungkan kepada cinta mahabbah kepada Allah. Itulah cinta hakiki yang sesungguhnya. Cinta kepada istri, kepada keluarga, kepada harta, pekerjaan. Nah, cinta itu kita gantungkan kepada cintanya Allah. Tenang aja Mak, nanti setelah syuting ini kita bisa tanya jawab, ngobrol biasa-biasa. Begitu ya pemirsa UKS TV. Dan insya Allah di sana sudah direkam itu materi kita ini, mulai dari cinta yang kita bawa kepada Allah dengan lafaz zikir, yaitu Abdul Zikri La ilaha illallah. Jadi ketika gerakan sholat kita ini membawa ruh, semangat,
zikir la ilaha illallah kepada Allah, maka sholat kita itu sangat cepat nyambungnya. Ibarat handphone atau komputer yang kita sering istilahkan itu, sinyal cinta itulah aplikasi software dari handphone, kemudian dari komputer. Nah, itulah yang nyambung ke komputer-komputer lain, ke HP yang lain. Kalau ada sinyalnya. Manusia ini, badan kita ini ibaratnya adalah casing atau apa namanya selain casing itu? Sarangnya. Monitornya. Nah, layarnya. Isinya sinyal itu zikir kepada Allah. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, teka-tekinya itu Abdul Zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Di hadis-hadis saya baru membaca barusan itu di Republika ada, republika.co.id. Nah, karena itu kan media umat Islam yang sudah teruji. Nah, di situ ada dikutip beberapa banyak riwayat hadis yang sahih tentang zikir la ilaha illallah. Nah, jadi kita tidak mempertanyakan lagi kesohihannya, sudah pasti sahih. Apalagi ada ayat Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita memang harus ngomong begini nih supaya rada apa namanya nih, rada mengingatkan teman-teman yang suka nanya sahih apa tidak, ada hadisnya riwayat siapa begitu. Itu penting memang. Nah, baru cinta dalam gerakan sholat ini, ada cinta dalam gerakan sholat ini maksud kita mulai dari kita berdiri tegak takbiratul ihram itu. Nah, mudah-mudahan terlihat ini ya. Waduh, Allahu Akbar. Gak apa-apa, pakai kamera yang itu aja. Nah. Majuin aja mejanya kali itu. Kalau dimajukan dapat nggak? Sebentar ya pemirsa ya. Oke, mudah-mudahan pelan-pelan bisa. Oke, ini sudah terlihat ya, gini. Sudah terlihat begitu. Pertama itu kan berdiri sempurna gerakan sholat itu. Baru nanti ada ruku. Setelah berdiri sempurna ini takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tatkala kita membaca takbiratul ihram, semua yang halal di luar sholat, yang boleh di luar sholat, maka pada saat kita sholat haram. Misalnya berbicara, makan minum, kan gak ada orang itu sholat dia Allahu Akbar, bagi gua pulsa dong. Pinjamin makanan dong, ya gak ada begitu. Nah, jadi itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala apapun kecuali ingat zikir kepada Allah. Nah, jadi setelah maknanya nanti ini luas sekali makna takbiratul ihram. Hanya kita akan kupas satu persatu, sedikit per sedikit, tema per tema. Nah, setelah satu episode ke episode lain. Nah, makanya tontonin terus Kamus TV kan. Kamus TV. UKS TV maksud saya. UKS TV itu sebetulnya kan UKS biar mudah aja, Bu. Ustadz Khairul Saleh, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang Ustadz Khairul Siregar katanya. Jadi ada penyegaran-penyegaran zikir, ada penyegaran-penyegaran taklim. Jadi belajarnya nggak ngantuk gitu kan. Ada manfaat. Nah, kembali ke topik. Ini ada yang ikut terus ini melambaikan tangan. Oke, nggak apa-apa. Di stasiun TV aja juga begitu ya. Jadi ada interaksi. Nah, setelah tadi berdiri sempurna, yang kira-kira ubun-ubun kita ini lurus dengan tumit kaki kita ke bawah. Ini berdiri sempurna. Ini kita bahas gerakannya dulu ya. Nah, nih. Kemudian kan menghadap kiblat tuh. Nanti hadis-hadisnya, bacaan kitabnya setelah ini. Nah, jadi menghadap kiblat itu patokannya dada kita kiblatnya adalah ke Mekah.
mata kita kiblatnya tempat menghadap kiblat itu ke tempat sujud, nah, sajadah. Kemudian hati kita kiblatnya zikir Allah. Nah, di sini ada gambar lope-lope di sini kan, gambar hati. Nah, kita ini dulu. Baru setelah takbir, baru bergerak untuk takbiratul ihram. Allahu akbar. Nanti persoalan perbedaan, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Inilah kita baca satu-satu hadisnya. Tenang aja pemirsa. Ada bukunya, kitabnya kan kita sudah bilang itu, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Macam-macam itu nanti. Ini kita fokus ke gerakannya ini dulu. Minimal ada 7 ini. Dah, takbiratul ihram, berdiri tegak, takbiratul ihram ini satu paket. Baru jarak kakinya itu, ini kakinya dibiasakan nanti, dicoba lurus. Yang kira-kira antara jarak kaki itu sejengkal atau 2 gini. Kemudian dipastikan, dibiasakan lurus, itu gerakan dalam tubuh kita itu terasa. Ada rasa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ada yang kayak keringatan, pokoknya asing deh, karena kita sedang memperbaiki kualitas sholat kita. Mesti berbeda. Ini bagi yang sehat ya, jangan nanya nanti kaki saya sakit. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau yang sakit nanti di luar ini yang normal dulu. Nah, baru setelah takbiratul ihram itu posisi berdirinya, jadi bahu kita ini ingatnya itu nyaman ditopang oleh kedua kaki kita. Kan udah menghadap kiblat semua tuh. Ustadz nanya dong. Kalau yang nggak begitu sah nggak sholatnya? Sah. Jadi jangan gara-gara kita belajar memperbaiki kualitas sholat ini, sholat orang di luar sana salah, sesat, neraka. Enggak. Nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Dilarang keras. Nah, jadi ini adalah perbaikan. Nah, kitabnya, buku hadisnya kita baca satu persatu. Yang jelas ini juga bagian dari ilmu pondok. Ilmu pondok pesantren di Mustofawiyah Purba Baru. Nah, jadi yang sudah teruji 109 tahun, lebih dari 1 abad pesantren itu. Lanjut, setelah itu ingat waktu ya Kak, lihat. Nah, setelah takbiratul ihram, nah baru kita ruku. Nah, ruku. Nah, ruku ini begini kan? Kira-kira kalau ditaruhin telur nggak jatuh. Sulit itu. Nggak apa-apa, latihan. Ada yang membuat latihan di dinding begini. Ini bagi yang sehat, lagi-lagi bagi yang sehat. Diratain begini. Supaya ratanya benar gitu. Nah, kalau ini agak dibuka sedikit nih kakinya nih. Buka. Nah, tangannya lurus begini, ada yang begini. Kalau yang perempuan lebih ini boleh. Nah, jadi rukuknya itu benar ya. Nah, kepalanya gini. Jadi tetap. Baik. Setelah ruku itu baru i'tidal lagi seperti biasa. Berdiri lurus lagi kan. Nah, habis itu baru sujud. Nah, gerakannya itu benar-benar sujud. Nah, dalam sujud ini jamaah dan pemirsa, jidat kita, hidung itu harus nempel ke sajadah, tempat kita bersujud. Kemudian kaki kita itu telapak tangan, anggap ini telapak kaki, dia harus nekuk begini. Gini. Kaki. Itu yang sempurna. Iya, jari-jari itu. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Nggak tahu dah, nanti kalau yang di UKS TV penasaran paling dia nelpon atau nanya gitulah. Ini difotoin tak gini. Ya, sujud. Jadi manusia pada posisi sujud adalah posisi manusia paling dekat kepada Allah. Karena apa? Kehormatan manusia, kepala
bahu yang menjadi simbol pangkat, maka jenderal itu pangkatnya kalau udah di bahu jangan macam-macam. Cukup satu macam aja. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, kalau kita bintang 16, bintang 7. Nah, jadi bagian termulia dari posisi manusia akal yang ini di akademik di kampus ini. Nah, ini kan UI ini dekat kita kan. Ini rasio akal kan mengedepankan akal nih, bagus itu. Nah, posisi manusia kan simbol akal itu otak depan, otak belakang. Nah, itu berada pada titik nadir yang terendah mencium tanah. Lalu, bagian yang kita anggap ke toilet ini bagian yang hina, dia berada di atas. Begitulah kita di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, kebalikannya. Itu namanya rendah hati, bukan rendah diri. Nah, begitu ya sempurnanya ya. Sujud. Habis sujud, duduk tawarruk. Duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanannya itu diberdirikan nih, ditekuk. Bagi yang sehat. Lagi-lagi ini adalah bagi yang sehat. Nah, kalau yang nggak sehat nanti di luar sesuai kemampuan. Ya, ini begini sempurnanya. Maka nanti setelah ini UKS TV itu udah punya training Al-Quran Arabic training. Jadi training bahasa Arab. Kemudian ini taklimnya juga ada 3 kelas. Ada kelas profesional. Nah, itu untuk mereka yang memang profesional punya sedikit waktu tapi pengen ngaji. Nah, di setting kurikulum dikasih, kemudian jamnya dikasih tidak boleh lebih dari 30 menit misalnya. Nah, ada nanti kelas taklim seperti ini. Biasa majelis taklim. Nah, pakai ain ya, taklim. Ilmu, taklim. Bukan taklim, pakai K. Kalau taklim itu isinya K itu ngomong-ngomong aja, ketawa, berkata-kata. Isinya lucu melulu awal sampai akhir. Nah, ini kita ngelucu iya. Tapi hiburannya juga iya, isinya dapet. Nah, itu bedanya taklim dengan taklim. Nah, dan tidak boleh di sono man taklim itu bukan taklim, nggak boleh. Lagi-lagi saya ingatkan tidak boleh. Nah, kalau dia ingin belajar di sana, silakan. Belajar di majelis Taklim Nurul Khairiyah, ya monggo. Lenteng Agung Jakarta Selatan. Begitu. Setelah duduk di antara 2 sujudnya begini. Ini mesti kita keringatan nih. Kalau yang benar. Jadi itu membakar hormon dalam tubuh. Karena saraf-saraf manusia itu darah, saraf, daging, tulang itu kan sudah Allah ciptakan teratur. Maka dengan sholat itulah. Nanti kita akan baca itu sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Nah, sholat zuhur itu sholatnya Nabi siapa gitu. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan. Baik, setelah itu baru ada nanti duduk antara 2 sujud tadi, duduk tawarruk. Nah, dan ini duduk iftirosh, tahiyat akhir. Iftirosh itu nih, tikar. Jadi, mohon maaf, pantat kita nempel di tikar, baru kaki kanan berdiri. Kalau yang duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal itu kan sama. Kita pantatnya berdiri, duduk di atas kaki kiri, nih. Nah, baru kaki kanan berdiri. Nah, kalau baru duduk iftirosh itu begini. Nah, ini juga posisinya harus kita ingat zikir yang di sana kita tulis. Ini posisinya. Nah, selebihnya nanti kalau penasaran, bisa mengikuti yang siaran panjangnya ya. Saya langsung ke intinya ini dulu. Udah ya gerakannya? Oke, gerakannya itu gini. Ini kira-kiranya adalah gambar manusia. Kita itu seperti ini. Kurang lebih ya, ini hanya contoh saja dan saya bukan ahli seni menggambar.
ngegambar itu paling susah dari zaman dulu karena orang beda-beda. Tapi kalau ngitung duit cepet. Ya biar ibu-ibu juga senang juga nggak ngantuk. Nah, jadi ini titik pusar kita itu. Ini adalah titiknya ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu saya sudah menjelaskan di video sebelumnya Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Tanda tanyanya 3 kali. Jadi isi Al-Quran itu secara garis besar ada 4. Nah, apa saja? Lihat di video yang sudah. Biar tidak terjadi pengulangan. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube UKS TV Khairul Saleh Siregar. Nah, dan baru hari ini tadi saya posting di YouTube-nya. Bisa ditonton itu sekitar 19 menit kurang lebih. Nah, waktu mengikuti ngisi kajian di SMA Negeri 34 Jakarta. Nah, kembali ke sini, Mbak. Kalau yang itu judulnya apa isi Al-Quran gitu. Ada 4 pokok bagian besar dari isi Al-Quran. Ini ketika kita, ini adalah huruf la. La ilaha illallah. Jadi pada saat kita berzikir la ilaha illallah, ketika kita memulainya la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi kita tuh menarik nafas, satu zikir satu nafas. La, tarik nafas dulu dari hidung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi satu, tarik nafas, ilaha illa Allah. Di hati Allah. La ilaha illallah. Maka jika begitu isi dari yang kita lakukan dalam sholat, mesti kita temukan ada cinta dalam gerakan sholat. Cinta kepada Allah dan cinta kepada fisik kita, ruhani kita, jasad kita. Terapi sholat membawa sehat. Demikian dulu kita sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mahaji geser ke sana. Baru kelihatan siap. Nah, ini udah kelihatan semua ini. Jadi yang itu versi panjangnya, ini versi pendek. Jadi kan ada orang yang waktunya sedikit tapi pengen ikut kan? Nah, ada orang yang lama, nah, jadi insya Allah dua-duanya bermanfaat. Nah, sampai di situ tadi apa yang kurang jelas? Ada cinta dalam gerakan sholat, kemudian terapi gerakan sholat membawa sehat. Nah, ibu-ibu bagaimana prakteknya ya? Tapi udah terlihat belum tadi bagaimana saya posisi berdiri? Coba masing-masing kita ikut berdiri aja deh, semua aja ikut berdiri. Nah, semua berdiri. Seperti apa berdirinya? Anggap saja kita sedang menghadap kiblat ya. Nah, geser ke situ aja. Ya, di situ aja boleh.
Ya. Digeser satu langkah Maji. Satu langkah ke sana. Ya. Ya, betul. Bau juga. Biar kelihatan. Satu lagi. Ya. Oh iya. Bisa mundur satu langkah? Ke belakang. Dia mondok ke belakang. Oh, terlalu jauh. Itu udah 2 langkah. Ya udah, kurang lebih begitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti sempurna itu hanya milik Allah. Nah, kakinya sudah terlihat. Maaf, saya maju ke sini kakinya. Nggak tahu terlihat kamera apa enggak, itu kan lihat dari sana. Ya, kurang lebih. Ya, senyamannya ini 2 tumit kita ini menahan berat badan. Kan ada orang yang gemuk kan. Nah, jadi kalau memang standarnya begitu segini. Nah, begini. Tapi kalau mau agak buka boleh. Nah, kemudian jarinya diluruskan. Nah, lurus. Kan berasa aneh kan? Pasti berasa aneh di sini karena ini ketarik urat-uratnya itu nih. Kalau kita biasa kan begini nih. Iya. Nah, udah gini aja gitu. Ini kita bikin begini lurus. Jadi urat di sini nih ketarik nih. Nah, sakitnya di situ, sehatnya itu ketarik saraf-saraf itu. Sama kayak orang olahraga kan. Terus begini. 1, 2, 3, ya begitu. Jadi kalau di buku ini, nih bukunya Mukjizat Kesembuhan dalam Gerakan Sholat, ini hasil penelitian. Ya, yang nulis ini Hilmi Al-Kulhi, orang Mesir, diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau mengutip ilmuwan-ilmuwan Eropa juga di sini, misalnya Dr. Alexis Carrel dan Edwin Frederick Paul gitu. Ngomongnya juga susah banget. Kemudian ada lagi komentarnya Auguste Safatille gitu, seorang ilmuwan Prancis gitu. Ada lagi Prof. Ahmad Muhammad Marzuki, pakar olahraga Mesir. Kalau yang ini tadi di Eropa ini, kalau ini di Mesir. Kalau kita ini di mana? Di Indonesia, Lenteng Agung. Udah ya, berarti kalau udah posisi berdirinya udah pas ya. Yang kira-kira kita rasa itu ubun-ubun kita, kalau ditarik garis lurus itu persis sejajar dengan tumit kita itu. Kan bahasanya kan berdirilah seperti alif gitu kan. Alifnya Allah. Kalau orang laki kan perasaan saya urusan keadaan yang sampai kayak begitu gitu. Kalau kita ini begini aja udah cukupnya itu orangnya. Ya. Segini gitu. Iya, sebenarnya boleh agak lebar misalnya begini. Ya, kalau untuk kaki sebetulnya laki perempuan sama. Perempuan itu yang beda pada saat ruku sama sujud. Ya, tangannya disedekapin. Karena ada yang ditahan. Beda kalau laki-laki mah nggak ada. Itu ya. Ya, kalau mama itu dia bisa bawa 2 gunung, hebat itu. Ngalahin bapak-bapak. Jadi itu yang membedakan. Mohon maaf ya bahasa kiasannya. Nah, sama sujud itu aja. Rincinya nanti satu persatu kita baca. Ya, berarti berdiri sudah. Nah, biar kita tutup videonya tuh, nggak boleh panjang-panjang. Nah kalau itu kalau adanya di atas itu ini. Di mana? Tuh. Supaya nggak begini. Ya, kalau yang kebuka itu laki-laki. Kalau yang rapat nahan itu perempuan. Nah ini begini gitu. Ya, nahan. Ya bisa dirasakan. Kakak terlalu nunduk. Nah, coba dirasa-rasakan. Saya jadi wasit dulu ya. Gini. Saya sebut sesuai dengan jumlah warna sajadahnya. Kakak kepalanya turun dikit. Nah, lihat ke tempat sajadah. Kakak, kalau bau naik dikit bahunya. Kepalanya angkat. Ya, bau kepalanya turun dikit, kepala aja.
Bu, jilbab hitam. Ya, begitu. Ditahan, rasakan itu ya. Kemudian kalau mak, udah pas, matanya ke tempat sujud mak. Gitu. Ditahan, dirasakan. Sudah? Sami Allahu liman hamidah. Dah. Berasa kan? Pinggang. Kayak ada yang menarik. Iya, ada yang menarik. Ya ada yang narik kan? Iya. Karena selama ini kita udah gitu-gitu aja dah gitu. Belajarnya banyak yang begini nih. Waktu kita sholat waktu SD, waktu TK itu yang dibawa. Nah makanya insya Allah beruntung kita di MT Nurul Khairiyah ini. Jazak. Satu diantaranya kan memang Enak dibitis di sini. Ya. Tarik ke sini. Satu diantaranya memang wasilanya almarhum Bang Haji Yahya Sibuan, tokoh kamus kan luar biasa, tokoh pondok pesantren Nabi Mustafa ya. Nah, dah, oke lanjut dulu biar 7 gerakan itu dapat. Udah ya, berdiri tegak sama seperti biasa. Nah, boleh begini, boleh begini. Nah, yang sedang aja, yang nyaman. Tapi kira-kira pas posisi kita takbiratul ihram tadi. Nah, baru turun ke ini sujud nih ya begitu terus. Nah sujudnya tuh Ini kakinya rapat berarti ya? Ustaz? ya kakinya rapat. Nah tapi Jari-jarinya ditekuk tekuk. ya ditekuk terus tangan perempuan kan ke dalam, kalau tangannya laki-laki keluar begitu kan. Nah ya, posisi jidat, hidung itu benar-benar sujud. Ya, bibirnya nggak usah nempel. Nah, baru Allahu Akbar. Nah, kalau nggak kuat jangan dipaksain. Gimana itu? Ya jangan. Ini yang saya tajam. Gerakan itu nggak usah ikutan gini kan. Ya. Tapi kita kan ya kamu Ya. ya kali. Udah ya. Kalau duduk iftiros ini nih. Jadi posisinya tuh. Enak kan begini. Ya. Ini nggak Gitu. bisa diginiin. Gitu. Pelan-pelan. Bisa tapi nanti dia jatuh sendiri. Ya. Kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa. Bisa juga kadang. Baru nanti terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Itu juga ada triknya, ada tipsnya. Nanti lagi kita sampaikan supaya tidak takut kepanjangan. Jadi yang penting udah tahu gerakannya, ada cinta di situ, cinta kepada Allah. Baru terapi gerakan sholat itu, terapi gerakan sholat membawa sehat. Dadah dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Dah selesai kan? Allah. Enak juga ya ini. Kayak senam.